Baik sahabat insan yang berbahagia di sore hari ini, saya akan bercerita sebenarnya hasil panen ini. Sebelum dipanen ini sebenarnya kita di lapangan ada beberapa kasus ya, ada beberapa kasus diantaranya pertanian kita terserang hama. Karena memang di bulan kemarin, di bulan September, Oktober, November ini, di bulan September sampai Oktober ini banyak petani yang memang sengaja tidak tanam karena menurut mereka, sahabat-sahabat insan yang lain, bercocok tanam bawang merah di bulan Agustus, September sampai di Oktober ini rentan terkena hama. Cuma kita di sahabat insan yang ada di Pondok Pesantren Insan Kamil, khususnya di Kopontren Insan Mandiri, kita sengaja bukan menentang. Sebenarnya kami bukan menentang alam, tidak. Namun kita ingin belajar bagaimana penanganan penyakit, bagaimana penanganan suhu udara ataupun hal-hal yang lain yang terjadi di bulan September sampai Oktober. Dan alhamdulillah, terima kasih, matur nuwun Gusti, hasil panen kita alhamdulillah memuaskan untuk saat ini. Cuma saya akan bercerita kendala-kendala yang terjadi di lapangan kemarin. Di antaranya sempat pertanian kita, bawang merah kita yang ada di lahan terkena penyakit. Pertama terkena pucuk kuning ya, di pucuk kuning, dan itu sudah kami atasi, kami tangani. Kemudian setelah itu beberapa kali bertubi-tubi diserang oleh hama ulat. Jadi terkena hama ulat sehingga satu petak lahan kami sengaja kami panen terlebih dahulu karena kita ngejar rebutan sama ulat, sama hama. Jadi kita kejar untuk dipanen terlebih dahulu, beberapa sedikit saja. Untuk yang lain alhamdulillah diberi selamat, diberikan hasil yang bagus juga. Nah di situ ternyata dari beberapa bawang merah yang kita panen, ada beberapa bawang merah yang sebenarnya tidak terkena ulat, cuma karena berdekatan kita ambil saja. Ini ternyata evaluasi untuk kami ini kurang baik sebenarnya. Ketika memanen bawang merah sebelum waktunya, ini sepertinya kurang baik. Sekalipun terlihat daun itu sudah mulai kering, mulai roboh. Karena di evaluasinya lahan yang lain yang sengaja kita pertahankan tidak terus dipanen karena masih belum berumur 60 hari, itu sebenarnya beberapa sudah mulai roboh, beberapa sudah mulai kering. Cuma ketika kita biarkan kering, ketika kita biarkan roboh, hasilnya seperti yang dilihat di belakang ini, terlihat di belakang itu lebih berbobot, terus juga di warnanya juga lebih bagus. Itu sahabat insan yang kami alami. Dan kemudian di pemberian dosis obat juga, kita setelah kita evaluasi ternyata sementara yang pernah pengalaman kita lakukan itu kita harusnya bertahap. Jadi dosis terendah, dosis sedang, dosis tinggi, kembali lagi ke dosis rendah. Yang kita lakukan dengan step seperti ini ternyata hasilnya lebih bagus sebenarnya daripada dosis rendah, sedang, kemudian tinggi. Nah ini terjadi resisten sebenarnya terhadap hama itu sendiri. Di hemat kami, menurut pengalaman kami, kita coba seperti itu dan alhamdulillah hasilnya lebih memuaskan daripada percobaan yang sebelumnya. Jadi rendah, sedang, tinggi terus. Ini satu memperkuat sebenarnya kekebalan hama ini semakin kuat. Jadi kemudian nomor 2 juga di biaya kita membengkak besar ketika kita pakai dosis obat yang terlalu tinggi seperti itu. Jadi kita pakai dosis tinggi terus, akhirnya biaya juga membengkak akhirnya. Oleh karenanya sahabat insan yang berbahagia, yang saya cintai, yang kami cintai, setidaknya itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan di lahan. Kemudian pengalaman kita juga untuk perawatan pasca tanam,
terutama yang waktu pengeringan ya, pengeringan di lahan. Jadi setelah dicabut bawang merah kemudian dikeringkan di lahan, menurut evaluasi setidaknya untuk yang hasil yang kemarin itu lebih maksimal ketika cara penjemurannya dengan menutup. Jadi semisal dua bongkahan ini hasil panen, jadi hasil panen ditaruh di atas tanah, kemudian yang lainnya ditaruh di sampingnya, kemudian dirobohkan ke tumbukan yang lain. Itu yang kami lakukan lebih bagus, lebih maksimal daripada hanya diikat kemudian ditaruh seperti itu saja. Karena apa? Beberapa ketika suhu panas terlalu tinggi seperti di hari-hari kemarin, itu suhu panasnya sangat tinggi sehingga beberapa hasil panen itu terlihat mempengaruhi terhadap warna bawang merah itu sendiri. Alangkah baiknya memang untuk bawang merah tidak langsung kontraksi dengan sinar matahari yang berlebihan, sehingga panasnya mempengaruhi terhadap warna bawang merah itu sendiri. Sahabat insan yang berbahagia, kemudian selain dari proses penjemuran itu sendiri, kami harap sahabat insan juga nanti komentar memberikan masukan kepada kami, ini benar atau tidak. Karena kita sebenarnya bukan mencari kebenaran dan tidak, cuma kita ingin pengalaman, pengetahuan yang lebih. Mungkin saja di daerah kami atau di daerah sahabat insan di sana sama ataupun berbeda. Kita ingin pengetahuan itu kita bahas dalam dalam pembahasan ini. Kemudian sahabat insan yang berbahagia, selain proses penjemuran kemarin sempat proses perawatan, kita lakukan 3 macam proses perawatan evaluasi sebenarnya. Yang pertama kita pakai rak yang bahannya di situ pakai bambu. Kemudian yang nomor 2 kita pakai triplek untuk penyimpanannya pasca pengeringan. Kemudian nomor 3 kita pakai yang gantung seperti ini yang terlihat di belakang saya. Ternyata untuk yang hasil lebih maksimal adalah penyimpanan yang dengan cara digantung seperti yang terlihat di belakang layar. Kemudian minus daripada penyimpanan menggunakan kayu atau yang lain yang semuanya ditumpuk di atas kayu itu atau di atas bambu, beberapa memang terlihat lembab, akhirnya tidak merata keringnya. Kemudian ketika di atas triplek juga sama. Terus memakai alas plastik atau yang lain ternyata juga kurang bagus, karena sifat dari bawang itu sendiri sepertinya terus mengeluarkan uap. Jadi ketika dia alasnya berupa plastik atau yang lain, dia akan lembab bagian bawah, atau bahkan daun yang masih terikat di bawang itu akan juga lembab. Jadi perlu proses dibalik lagi seperti itu. Jadi hemat kami, pengalaman kami yang telah kita lakukan selama ini, alangkah baiknya kalau proses penyimpanan ataupun proses pengeringan, pasca pengeringan itu kita lakukan seperti yang di belakang saya ini. Sahabat insan yang berbahagia, itu proses dari penyimpanan bawang merah. Jadi ini sekali lagi sahabat insan semuanya, kita proses cold storage ini tujuannya untuk persiapan bagaimana bawang merah ini akan dijual. Sekaligus kita akan persiapan juga untuk mencari penjual yang mungkin sahabat insan di sana butuh bawang merah. Insya Allah untuk kualitas kita bagus, di hasil panen kita bagus, sahabat insan mungkin mau melamar, ya, tentunya dengan mas kawin yang tidak murah juga. Karena kita di sini hasil panen yang saat ini betul-betul kita upayakan semaksimal mungkin dengan tenaga yang juga tidak sedikit, ya, juga biaya yang tidak sedikit juga, dengan usaha yang maksimal. Jadi kami harap sahabat insan di sana kalau misal ingin melamar bawang merah kami,
ya usahakanlah maharnya tidak terlalu murah, tidak murah, dan karena kita di sini sebenarnya bukan tidak terlalu memprioritaskan di ekonominya, cuma bukan hanya di ekonomi maksud kami, jadi faktor pengalaman, ilmu pengetahuan itu, dan lebih-lebih nanti bisa menjalin silaturahim kepada sahabat insan di luar sana. Itu saja mungkin dari saya, Muhammad Aliofa. Dan oh iya, sahabat insan, ada yang lupa. Kita insya Allah dalam 3 hari ini insya Allah sudah rampung semuanya. Persiapan untuk penjualan ini insya Allah sudah siap, dan nanti kalau misal sahabat insan ada yang berkenan untuk melamar bawang merah kita, bisa nanti sahabat insan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Itu saja. Saya Muhammad Aliofa, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan, karena tujuan kami di sini hanya untuk bertukar pendapat, ingin berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat insan yang lain. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Ta'ala, semua hasil panen kita, semua usaha kita diberikan kesuksesan oleh Allah Ta'ala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.